Selamat datang di VG Farm Hidroponik. Bersama saya Galih, owner dari VG Farm Hidroponik. Perkenalkan, nama saya Venansius Galih, biasa teman-teman manggilnya Galih. Saya lahir tahun 92 di Papua. Kemudian merantau ke Jawa, merantau ke kampung sendiri sebenarnya sih. Jadi balik lagi ke Jawa. Dari SD sampai SMP di Papua, kemudian SMA dan kuliah S1 kembali ke Jogja. Saya di Atmajaya itu mengambil Fakultas Teknobiologi untuk minat studinya di industri. Jadi lebih ke arah farmasi dan biotek tanaman sebenarnya. Sekarang statusnya juga masih mahasiswa. Tetapi mahasiswa pascasarjana di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Selesai S1 tahun 2014, kemudian ditawari langsung pekerjaan oleh teman untuk hijrah ke Jakarta. Jadi saya dari 2014 sampai 2017 itu bekerja di Jakarta. Kerja di salah satu perusahaan farmasi, tapi farmasinya di sini bergerak di bidang obat tradisional atau jamu. Yang penting itu pertama mau belajar. Kan ada memang teman-teman yang begitu lulus, saya keilmuannya ini, saya maunya ini. Memang ada yang seperti itu, tapi kalau saya lebih senang belajar baru. Oh, ini marketing suatu pelajaran yang baru. Mungkin teman-teman 4 tahun kuliah marketing, saya setahun aja udah bisa lah bikin bisnis plan dan segala macam. Ada mungkin orang yang enjoy dengan sebagai profesional, sebagai pegawai, ya nggak apa-apa, dan karirnya bagus ya, itu passionnya orang masing-masing. Kenapa saya berpikiran untuk berwirausaha? Sebenarnya bukan, saya enjoy dengan pekerjaan saya, senang keluar kota karena bisnis kan, jadi lihat distribusi dan segala macam, ke Medan, ke Pontianak, ke Makassar, senang jalan-jalan. Saya juga senang jalan-jalan. Cuman terkadang karena kita mengikut orang ya, kalau menurut saya mengikut orang sehingga kita harus mengikuti aturan yang dibuat. Itu yang kurang bisa saya terima sebenarnya. Ya. Jadi di saat di situ yang membuat saya, kalau saya berwirausaha, saya yang buat aturan, bukan berarti bisa bebas juga, tapi kan setidaknya apa yang saya mau bisa terlaksana. Sedikit mungkin sharing, menurut saya pekerjaan itu kadang-kadang bekerja dengan orang lain dalam satu lingkup kantor, office gitu ya, itu kadang-kadang jenuh. Ketemu dia lagi, tiap Senin meeting isinya evaluasi, dan nanti mungkin ada kesalahan yang ini seperti itu. Kesalahan itu menjadi sesuatu yang sangat dihindari. Jadi kita harus membuat sebaik-baiknya, berkompetisi dan segala macam. Jadi walaupun ya kita belajar dari kesalahan, tapi kan di mana kesalahan itu bisa menjadi penentu kita. Misalnya kesalahan mungkin menurut kita simpel, tapi di mata atasan itu fatal, bisa aja ancamannya dipecat atau gimana gitu. Kalau saya selalu positive thinking dan bersyukur, kuncinya di situ. Makanya bekerja saya suka. Saya enjoy. Kenapa? Karena saya syukur itu. Saya selesai kuliah langsung ditawari, oke, saya bekerja, saya dapat pengalaman baru, saya syukur itu. Tetapi saya lebih bersyukur lagi ketika sudah berwirausaha seperti ini, semua bisa saya manage sendiri, mau libur ya libur, mau kerja ya kerja, walaupun memang sekarang semua tanggal itu hitam. Orang wira swasta itu semua tanggal hitam. Mau itu Idul Fitri orderan banyak, saya tetap bekerja seperti itu kan. Idul Fitri banyak yang makan besar, pesanan sayur meningkat, ya mau nggak mau saya kerja. Nanti pas tanggal hitamnya orang, mungkin saya bisa take a break atau istirahat sejenak. Saya mendapatkan passion itu dengan mencoba dulu. Oke, saya ditawari pekerjaan, saya ambil. Oke, saya kerja di situ, kemudian saya evaluasi setelah 1 tahun, 2 tahun, kok kayaknya ya oke lah, gajinya oke lah gitu ya. Secara uang, wah tiap bulan dapat. Tapi kok rasanya ada yang kurang seret. Kemudian saya mulai mencari ide. Masa saya bisa membuatkan bisnis orang tapi nggak bisa membuatkan bisnis untuk diri saya sendiri. Di situ memacu saya untuk belajar lagi. Ini bisnis apa sih yang sekiranya bisa saya tangani, bisa saya tekuni sampai lama. Terus kemudian mulai saya belajar informasi, ikut seminar sana sini, Sabtu Minggu libur, kalau nggak keluar kota ya saya mulai ikut seminar A, B, C, D, banyak bisnis, yang trading lah, yang apalah.
kemudian saya mulai jatuh hati pada hidroponik ini. Kenapa nggak pertanian konvensional? Itu banyak kendala di sana untuk mengolah tanahnya. Seperti hidroponik, dia lebih mudah walaupun investasi lebih besar, tapi ya lebih mudah dilakukan. Saya di sini sendiri bisa menggarap semua dengan pegawai yang part-time 1 orang, cukuplah untuk menghidupi sehari-hari. Memang uangnya tidak sebanyak waktu jadi pegawai, tapi ini lebih kalau orang bilang lebih tidak membuat stres ketimbang saya selama di kantoran seperti itu. Hidroponik saya starting 2017 itu kecil-kecilan di rumah. Kemudian akhir 2018 saya mulai di kebun ini, jadi ya hampir 2 tahun lah sampai sekarang. Jadi karena starting di rumah tidak maksimal, karena di perumahan sebelah-sebelah gedung, jadi mataharinya nggak maksimal. Kemudian saya kebetulan punya modal lahan, ya kenapa nggak dimanfaatkan gitulah, daripada ini tanah kosong nganggur nggak dipakai orang, mending saya manfaatkan saja. Saya bangun di sini, toh sangat mendukung. Di pemikiran saya memang ada 2 pilihan, investor atau yang punya uang banyak, jelas bank. Cuman saya lebih memilih kepada bank. Ya walaupun kata beberapa orang berutang itu kurang baik, tetapi terkadang berutang itu menjadi motivasi. Karena ketika kita berhutang di bank, kita punya kewajiban untuk membayar iuran per bulan. Jadi kesimpulannya kalau kita, menurut saya ya, beda dengan orang lain juga berpendapat lain, kalau dengan adanya tagihan iuran di bank itu, makanya memacu kita untuk terus berproduksi. Bagaimanapun caranya supaya angsuran itu tetap kembali dengan keuntungan yang juga kita peroleh. Untuk modal ya, kira-kira saya kemarin tuh budgetingnya sekitar 120-an juta. Untuk greenhouse seperti ini, sebenarnya hidroponik itu termasuk usaha yang fleksibel. Kalau punya uang sedikit bisa disesuaikan budget, kalau punya uang miliaran juga bisa disesuaikan budget. Gampang, tinggal mau milih yang mana, mau yang sederhana, sangat sederhana, mewah, modern, atau sangat mewah juga bisa. Dengan greenhouse ini memang meminimalkan resiko dari musim. Jadi mau musim panas, musim hujan, saya tetap produksi seperti itu. Satu itu. Kedua, untuk hidroponik ini karena kita menggunakan sistem terukur untuk baik nutrisinya, baik klimatnya itu, jadi kita butuh cepat bisa, kita tinggal adjust nutrisinya. Kalau orang bilang pupuknya kita naikin, grow up, nanti misalnya sebulan panen bisa. Mau dibikin pas musim sepi, kita tahan 1,5 bulan baru panen juga bisa. Jadi karena mudah di manajemen sih kalau hidroponik. Untuk marketnya hidroponik itu sebenarnya ada beberapa segmen ya. Ada yang retail, restoran, hotel, kemudian pasar tradisional. Beberapa teman-teman juga supply ke pasar tradisional, ada juga yang ke end customer. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih memilih ke resto dan juga ke end consumer atau konsumer langsung. Ketika masuk restoran itu chefnya oke, senang, ya udah langsung akan ada repeat order seperti itu. Dan juga langsung ke konsumen. Untuk omset menurut saya relatif ya. Tergantung di mana kita bikin kebunnya, di mana daerah pasarnya. Kalau saya, omset saya sendiri di Jogja dengan harga sayuran di Jogja yang relatif rendah, ya omsetnya lumayan, saya per bulan bisa dapat 4-5 juta dengan keadaan kebun yang belum optimal. Maksudnya di sini adalah saya belum memaksimalkan kapasitas dari kebun. Ya kalau sudah maksimal semua ya jelas lebih dari itu, karena saya belum maksimal di situ karena memang saya masih sambil kuliah S2 juga, jadi untuk mengelolanya juga masih waktunya agak terbatas, sehingga memang ya cukuplah segitu. Untuk mengembalikan untuk angsuran bank dan segala macam sudah tercover semua. Hidroponik ini lucu ya dinamikanya. Kalau kata teman-teman yang sudah lumayan senior, yang sudah lama menekuni ini, adaptasi hidroponik untuk seseorang itu kurang lebih 2 tahun. Dimana di awal tahun pertama kita menikmati senang-senangnya dulu. Senang ya, tanam, panen perdana, penjualan perdana, wah itu senang banget, dapat uang perdana kan, dari usaha sendiri, dari keringat sendiri lah, walaupun bekerja juga katanya keringat sendiri, walaupun di ruangan AC tidak berkeringat.
Tapi kalau hidroponik betul-betul berkeringat karena panas. Tetapi hati-hati untuk teman-teman yang berusaha hidroponik. Setelah senang-senang itu pasti ada sesuatu hantaman ya, macam-macam. Misalnya adalah kita sudah punya outlet tetap, tetapi outlet tetap itu dimasuki oleh supplier lain juga bisa. Jadi kita kehilangan satu outlet kalau kita nggak bisa menjaga kualitas, menjaga trust dengan outlet tersebut, ya otomatis pendapatannya berkurang. Kedua, starting awal hidroponik pasti masih bersih. Bersih di sini yang saya katakan adalah belum ada gangguan hama. Ya. Walaupun saya sudah greenhouse seperti ini, mungkin teman-teman bisa lihat, walaupun sudah rapat begini, tapi kesalahan saya kemarin adalah tidak mengecek lagi apakah ada celah untuk masuk. Jadi di setelah 1 tahun itu saya kena hantaman hama ulat. Ternyata ada kebocoran di greenhouse, kupu-kupu masuk menyerang semua sayuran yang di sini, dan ya mungkin meja sebanyak ini teman-teman bisa lihat tuh sebagian saya buang karena udah tidak layak jual. Ya itu suatu kejatuhan yang membuat saya hampir menyerah. Bagaimana sih kok bisa rugi sekian banyak sayur harus di-destroy karena sudah rusak karena ulat. Karena kan ulat dalam sehari bisa menghabiskan banyak sekali daun ya. Beda dengan penyakit atau apa, itu bisa perlahan-lahan bisa kita cegah. Tapi kalau sudah ulat dan serangannya massal, ya selesai. Mungkin beberapa orang bilang selada itu tahan hama. Tidak, ulat senang sekali dengan selada, apalagi benih-benih selada impor ya. Hati-hati, selada impor itu ulat senang karena kita aja senang. Di situ saya sudah merasa, waduh, pengen menyerah. Karena ketika semua di-destroy sayuran ini, saya harus mulai dari awal lagi. Benih dari nol lagi. Dengan ya butuh modal lagi untuk beli benih dan segala macam. Tapi keluarga kembali lagi menyemangati saya, ayo kamu sudah ngambil resiko, udah ngambil komitmen untuk wira swasta. Ya beginilah kalau jadi wira swasta. Kalau mau gaji lurus-lurus terus ya silakan jadi pegawai. Tapi kalau wira swasta ya memang kadang plus, kadang minus. Dan itu harus semua diterima. Dan di situ saya mulai kembali bangkit, membangun semangat. Di waktu-waktu itu juga yang menarik, saya sudah kepikiran untuk menyebar CV kembali ke beberapa kantor. Saya udah ganti CV, udah evaluasi CV lagi, diupdate, sudah mulai masukin ke beberapa perusahaan, beberapa sudah mulai memanggil dengan tawaran yang upgrade daripada kerjaan sebelumnya. Tapi lama-lama saya pikir-pikir, ini sudah saya ambil resiko ini sebagai wirausaha, kenapa nggak saya jalani lagi? Sekecil apapun rugi ya tetap rugi ya. Besar atau enggak itu relatif, tapi kalau menurut saya ya cukup besar lah. Kalau teman-teman lihat kebun segede ini, kemudian sebagian besar kita buang, kita destroy kan. Tantangan corona ini menurut saya tidak seberat dengan tantangan hama. Saya berpikir lagi, ini gimana cara penjualannya? Resto semua tutup, penyerapan sayur semua berhenti. Tapi saya berpikir bagaimana untuk mencari konsumen end user. Jadi bagaimana kita kreatif menghadapi masalah sebenarnya. Mulai masuk tahun kedua, saya sudah mulai kembali dengan semangat baru, dan ya hasilnya semakin lama sekarang mulai meningkat. Oh, ini pelajaran yang perlu diingat ya, jangan lupa untuk bangkit kembali. Karena kalau kita hidup dalam keterpurukan ya akan terpuruk terus. Kalau ada spirit bangkit, memulai kembali dengan semangat yang baru, ya pasti kita akan punya jalan yang lebih baik. Untuk membentuk mental itu sebenarnya adalah pertama niat. Jangan hanya aku pengen itu belum tentu akan terwujud. Tapi kalau sudah niat, pasti kita akan berusaha untuk mewujudkan. Setelah siap, perencanaan yang matang, baru saya eksekusi. Tapi memang terkadang kalau kita hanya membuat perencanaan terus melihat masalah dalam perencanaan itu jadi ciut, kadang-kadang sudah niat berencana, sudah merencanakan tapi tidak tereksekusi juga. Nah, kalau saya orangnya memang sukanya trial and error. Untuk merealisasikan sesuatu itu terkadang begini, kita terlalu banyak tahu pun menjadi takut. Terkadang kita cukup tahu kemudian eksekusi. Jadi jangan, nanti kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dari perjalanan kita mengeksekusi rencana kita itu. Pesan saya yang pertama adalah teman-teman harus kreatif.
dan cerdas. Kreatif itu bagaimana kita bisa berpikir di luar dari apa yang kita bayangkan. Karena orang di zaman sekarang ini menurut saya orang yang tidak kreatif ya stagnan, hanya begitu-begitu saja. Bagaimana cara kita menyerap informasi ya, karena di era digital zaman sekarang informasi begitu cepat dan kadang banyak informasi mungkin tidak salah, cuman porsinya tidak pas. Misalnya ada yang mengungkapkan, wah hidroponik bisa untung ratusan juta. Ya kalau kamu punya kebun 7 hektar dan segala macam jelas ratusan juta. Nah itu yang harus kita pilah-pilah, apakah informasi ini benar adanya atau tidak. Ketika kita menerima suatu informasi tentang ide bisnis atau apa, kita harus kembali bijak menelaah informasi tersebut. Jangan sampai tergiur karena judul, misalnya judul suatu artikel atau apa yang ya memang judul itu dibuat semenarik mungkin gitu kan. Menurut prinsip saya, cerdas dan pintar itu berbeda. Orang yang cerdas belum tentu dia pintar. Pintar itu misalnya IPK 4, IQ-nya tumpah-tumpah kayak Einstein seperti itu. Tetapi belum tentu dia bisa mengelola sesuatu dengan baik dengan kepintarannya itu. Tapi kalau orang yang cerdas dengan kepintaran yang pas-pasan, tetapi dia bisa lebih bereksplorasi lebih banyak karena dia tahu untuk bertindak, untuk apa, tidak terlalu idealis segala macam. Jadi ya itu kuncinya, yang pertama adalah kreatif, kita harus berpikir kreatif. Yang kedua harus cerdas. Tidak harus tahu banyak, tahu cukup, yang penting kita belajar.